Selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi sama saya Farida di mata kuliah Tax Planning. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penyusutan aktiva tetap. Nah, sebelum kita bahas ke penyusutannya, kita perlu tahu dulu nih, aktiva tetap perusahaan itu kira-kira apa aja? Contohnya apa sih gitu. Nah, di sini ada beberapa gambar, yaitu mobil, itu bagian dari aset atau aktiva tetap perusahaan yang berwujud. Terus kalau di situ juga ada contohnya misalnya rumah atau gedung, itu pun juga aset perusahaan berupa aktiva tetap yang berwujud. Dan di situ juga ada contoh, ada keahlian, kepiawaian, keterampilan, itu pun sebenarnya sebuah aset perusahaan tapi yang tidak bisa diukur dengan mudah, seperti kalau gedung bisa diukur dengan mudah kan. Itu asumsinya adalah aktiva tetap yang tidak berwujud gitu ya. Nah, tapi di sini nanti kita akan coba belajar menyusutkan aktiva apa aja yang boleh disusutkan dan juga aktiva apa aja yang sekiranya tidak boleh disusutkan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan A, kira-kira apa aja yang boleh disusutkan dan tidak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang materi pengertian penyusutan pajak. Yang kedua, kebijakan pajak untuk penyusutan. Yang ketiga, karakteristik aktiva yang dapat disusutkan. Yang keempat, penyusutan berdasarkan aturan perpajakan. Yang kelima, penyusutan berdasarkan standar akuntansi atau peraturan akuntansi dan perencanaan pajak untuk penyusutan. Langsung aja, Penyusutan itu kalau bahasa panjangnya itu adalah jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Ada yang artinya lebih panjang lagi daripada ini teman-teman. Nah, tapi inti dari penyusutan adalah kita itu lagi menghitung penurunan nilai aktiva berdasarkan estimasi umur manfaat atau umur ekonomis atau masa manfaat kayak gitu ya. Jadi kita lagi menghitung penurunan nilainya. Kebijakan pajak yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penyusutan itu yang pertama keadilan pajak, yang kedua kebijakan ekonomi, dan yang ketiga administrasi. Perlu kita tahu bahwa kebijakan pajak untuk penyusutan itu berlaku untuk semua perusahaan yang ada. Jadi kayak jenis perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur kayak gitu ya. Semua perusahaan itu ketika dia punya aset tetap maka boleh disusutkan selama memenuhi karakteristik aktiva tetap yang boleh disusutkan yang akan kita bahas selanjutnya. Terus yang kedua, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu maksudnya apa? Kebijakan yang diterapkan akuntansi dan pajak misalnya. Kebijakan perusahaan bahwa kita menyusutkan dengan metode 1. Terus pajak itu boleh menyusutkan dengan metode 1 atau 2. Nah, berarti kebijakan ekonomi di sini ada yang dari perusahaan dan ada yang kebijakan dari pajak, akuntansi dan komersil ya misalnya, akuntansi dan pajak ya misalnya, itu ingin menerapkan langsung sesuai dengan aturan pajak atau akuntansi aja dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas ya selanjutnya ya. Terus yang keempat, administrasi. Kebijakan administrasi tentang penyusutan. Kebijakan administrasi ini misalnya aset tersebut mau disusutkan berapa lama, aset tersebut memiliki masa manfaat berapa lama. Terus kalau pajak dia menyusutkannya apakah berdasarkan estimasi umur ekonomis atau masa manfaat atau dengan standar lainnya. Itu yang dimaksud dengan pertimbangan administrasi. Ya, pertimbangan administrasi. Inilah karakteristik aktiva tetap yang dapat disusutkan. Jadi teman-teman, tadi kita kan udah bahas nih bahwa aktiva tetap yang kita boleh susutkan itu adalah aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan usaha. Contoh, kita nih punya kendaraan, terus perusahaannya punya kendaraan, terus tak gunakan atau digunakan buat keperluan pribadi, bukan untuk operasional perusahaan. Maka cara penyusutannya dia tidak boleh sepenuhnya atau 100%. Yang boleh disusutkan adalah sebagaimana sesuai dengan yang digunakan dalam usaha. Saya manajer perusahaan, terus saya dikasih fasilitas mobil.
mobil tersebut boleh disusutkan, tapi nggak boleh 100%. Kenapa? Karena saya gunakan buat keperluan pribadi juga, gitu ya. Terus selanjutnya nilainya menurun secara bertahap. Menurun secara bertahap maksudnya apa? Penyusutannya itu tidak langsung selesai dalam satu periode, tapi bertahap. Misalnya tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, itu yang dimaksud bertahap ya. Tapi kalau misalnya disusutkan secara langsung, tidak secara bertahap atau secara langsung, maka itu bisa diakui sebagai biaya, gitu ya. Dan ada juga aktiva yang nggak boleh disusutkan, contohnya tanah. Nah, tanah itu kan asumsinya dia akan mengalami kenaikan terus-menerus. Terus aktiva berwujud ataupun tidak berwujud itu boleh disusutkan selama memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Masa manfaat itu maksudnya apa sih, Bu? Bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Terus pihak yang boleh melakukan penyusutan itu siapa sih? Yang pertama, pihak yang menggunakan untuk kegiatan usaha. Yang kedua adalah pemiliknya. Nah, pemiliknya ini artinya apa? Pemilik yang memang menggunakan fasilitas perusahaan dan digunakan oleh pemilik tersebut untuk kegiatan usahanya. Terus yang menyusutkan adalah pemilik yang memang dia itu bagian dari perusahaan tersebut, misalnya dia manajernya, kayak gitu ya. Terus saat dilakukannya penyusutan, yang pertama boleh ya, ini ada 2 pilihan. Yang pertama saat aktiva tersebut digunakan, dan yang kedua saat aktiva tersebut diperoleh. Karena ada juga aktiva itu diperoleh sekarang tapi penggunaannya masih bulan depan. Selanjutnya, penyusutan berdasarkan aturan perpajakan saat mulainya penyusutan dan pengelompokan harta berwujud. Kira-kira penyusutannya itu beda nggak sih antara komersial sama fiskal, antara akuntansi sama pajak itu beda nggak sih? Gitu akan kita bahas. Dalam aturan perpajakan menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal atau penyusutan berdasarkan perpajakan itu pada saat tahun perolehan, gitu ya. Terus pengelolaan harta berwujudnya itu dikelompokkan harta berwujud berupa berupa bangunan dan yang non bangunan. Karena tanah kan nggak boleh disusutkan nih. Kelompok bangunan dan non bangunan. Nah, yang boleh digunakan, metode penyusutan yang boleh digunakan menurut perpajakan itu adalah garis lurus, yang kedua saldo menurun. Kalau selain itu yang digunakan dalam akuntansi kan banyak nih. Berarti kalau dalam pajak nanti bakal ada koreksi, gitu ya. Selanjutnya lagi perbedaan. Oh, ternyata ada loh perbedaannya teman-teman antara akuntansi dan juga pajak, komersial dan fiskal dalam penentuan penyusutan itu. Yang pertama dilihat dari masa manfaat. Masa manfaat akuntansi itu menjadi bahan pertimbangan atau perhitungan atau penentuan dalam penyusutan. Tapi kalau dalam pajak itu dilihat dari aturan Menteri Keuangan. Nah, aturan Menteri Keuangannya seperti apa, Bu? Aturan Menteri Keuangannya, kalau misalnya dia menggunakan selain metode garis lurus dan saldo menurun, maka di pajak akan ada koreksi fiskal. Jadi ada aturannya. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16, kelompok 4 20. Itu ada aturannya. Dan jenis-jenisnya teman-teman bisa akses di peraturan perundang-undangan pasal 11 Undang-Undang PPH, yaitu nomor 96 PMK.03 tahun 2009. Teman-teman bisa akses di sini kira-kira kelompok 1 apa aja, kelompok 2 apa aja, 3 apa aja, itu dirinci. Gitu ya teman-teman. Kita diskusi lagi ketika kita jadwal kuliah. Teman-teman bisa akses dulu untuk materinya di PMK ini. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.